Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Miftah Lujiana, saya dari kelompok 6 mata kuliah analisis real. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuktian contoh 4 dengan lemma 2.3. Nah, kita masuk ke contoh yang 4, yaitu barisan X sama dengan dalam kurung min 1 n pangkat n plus 1 dikali n per n plus 1 bukan barisan dari Cauchy. Nah, kita hitung terlebih dahulu X1 hingga X6-nya. Jadi rumus ini dimasukkan saja N-nya sesuai dari X1 hingga X6. Nah, jadi X1 didapatkan 1/2, X2 didapatkan min 2/3, X3 didapatkan 3/4, X4 didapatkan min 4/5, X5 didapatkan 5/6, dan X6 didapatkan min 6/7. Jadi, jarak terdekat dua suku sembarang adalah mutlak X1 min X2 sama dengan setengah, min dalam kurung min 2/3 sama dengan 7/6 atau 1,167. Hal itu terjadi jika suku pertama merupakan suku gasal, sedangkan suku lainnya merupakan suku genap. Atau sebaliknya, dengan demikian N0 yang dipilih adalah 1. Nah, ini pembuktiannya itu pilih N0 sama dengan 1, maka untuk setiap K elemen N, pilih K elemen N, pilih bilangan N, M lebih besar sama dengan K. Sedemikian sehingga M sama dengan N plus 1 dan N merupakan bilangan gasal. Maka mutlak Xn min Xm sama dengan mutlak dalam kurung min 1 ditambah pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 dikurang dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikali N plus 1 per N plus 1 plus 1 sama dengan mutlak N per N plus 1 ditambah N plus 1 per N plus 2. Sehingga dihilangkan saja mutlaknya. Jadi N per N plus 1 ditambah N plus 1 per N plus 2. Sama dengan N dikali N plus 2 ditambah N plus 1 dikuadratkan. Per N plus 1 dikali N plus 2 sama dengan N kuadrat tambah 2N ditambah N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat tambah 3N plus 2. Sehingga dapatkan 2N kuadrat ditambah 4N plus 1 per N kuadrat tambah 3N tambah 2 sama dengan 2 dikurang 2N plus 3 per N kuadrat plus 3N plus 2 lebih besar daripada 1, lebih besar dari 1 sama dengan N0. Nah, ini menunjukkan bahwa barisan Xn dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan Cauchy itu terbukti. Selanjutnya, pembuktian dari lemma 2.3 bahwa setiap barisan Cauchy merupakan barisan yang terbatas. Nah, kita misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy dan pilih N0 sama dengan 1. Maka terdapat K elemen N sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn min Xk lebih besar, lebih kecil sama dengan 1 berdasarkan akibat kebersamaan segitiga. Maka mutlak Xn dikurang Xk lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak Xn dikurangin mutlak Xk. Sehingga mutlak Xn lebih kecil dari mutlak Xk ditambah 1. Untuk N lebih besar sama dengan K. Nah, jadi kita pilih M sama dengan max dari mutlak X1, X2 hingga Xk plus 1 hingga Xk plus 1. Sehingga mutlak Xn eh, kurang dari sama dengan M. Ini berarti X sama dengan Xn terbatas, jadi terbukti. Ya, sekian dan terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari di analisis real. Di sini saya akan membahas yang mana itu konstruksinya buktikan barisan divergen dan cari limitnya. Nomor 1, X sama dengan dalam kurung N tambah 2 per N ya. Menggunakan teorema 2.5, barisan divergen dengan cara membuktikan bahwa barisan tersebut merupakan barisan komisi.
Pertama kita perlu melakukan analisis pendahuluan ya. Di sini pendahuluan itu mutlak n tambah 2 per n dikurang f tambah 2 f sama dengan sama dengan mutlak 1 ditambah 2 per n min 1 Nah, ini nanti dikonversikan menjadi lebih besar sama dengan 2 per n tambah lebih besar sama dengan 2 per k elemen ditambah 2 per k elemen sama dengan 4 per k elemen lebih besar dari elemennya. Nah, bukti yaitu ambil epsilon lebih besar dari 0, pilih k elemen lebih besar dari epsilon lebih besar dari 2 per epsilon, sedemikian sehingga jika m dan n lebih besar sama dengan epsilon, m tambah 2 per m lebih besar x sama dengan dalam kurung n tambah 2 per n adalah barisan kunci. Berdasarkan teorema 2.4, maka barisan tersebut konvergen ya, karena dan limitnya itu adalah limit n tambah 2 per n sama dengan limit n tambah 2 per n per n per n sama dengan limit 1 ditambah 2 per n per 1. Hasilnya itu sama dengan 1. Nah, lanjut ke di sini ada lanjut sama dengan Zn sama dengan 1, Z2 sama dengan 2, dan Zn dan Xn sama dengan 1 per 2. Dalam kurung 2n min 1 ditambah Zn min 1 untuk n lebih besar sama dengan 3. Nah, buktinya itu barisan konvergen. Untuk membuktikan barisan ini konvergen dengan membuktikan bahwa barisan ini merupakan barisan kunci. Dari barisan Xn sama dengan 1 per 2, Zn min 1 ditambah Zn min 2 didapat X sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3 per 2, X4 sama dengan 7 per 4, X5 sama dengan 13 per 8. Dengan itu sama dengan 1 lebih kecil sama dengan Xn, lebih kecil sama dengan 2. Maka X1 min X2 sama dengan 1, mutlak X2 min X3 sama dengan 1 per 2, mutlak X3 min X4 sama dengan 1 per 4, atau 1 per 2 pangkat 2, X5 sama dengan 1 per 8. Sehingga mutlak Xn min X juga dengan 1 per 2N min 1. Selanjutnya ada analisis pendahuluan. Nah, analisis pendahuluan untuk N XM itu mutlak XM itu sama dengan mutlak XN min XN tambah 1 ditambah dalam kurung N XN min XN tambah 2 ditambah seterusnya sampai dengan XN min XN tambah M. Nah, itu untuk tandanya dirubah menjadi lebih besar. Satu per 2 pangkat M ditambah seterusnya sampai dengan 1 per 2 M min 2 sama dengan 1 per 2 N min 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 2 tambah seterusnya sampai dengan ditambah 1 per 2 N lebih besar sama dengan 4 per 2 N lebih besar elemen.
Lanjut, elemen lebih besar dari 0, pilih n atau mulai pilih n epsilon elemen dari n elemen dari n nilai mungkin 4/2 n epsilon lebih kecil sama dengan elemen, sehingga jika n lebih besar dari m lebih besar sama dengan dari n elemen, maka berlaku mutlak xn min xm. Nah, ini lebih kecil dari 4/2 pangkat n, lebih kecil dari 4/2 n elemen x sama dengan xn adalah barisan kunci. X sama dengan x itu konvergen. Karena dia konvergen, maka kita perhatikan barisan xn sama dengan 1/2 dalam kurung 2n x2 sama dengan 2 x3 sama dengan ditambah 1/2 tambah 1/2 pangkat 3. Maka dengan mengambil suku dasal yaitu ganjil diperoleh x tambah 1/3 tambah seterusnya sampai dengan 1/2 pangkat 2 n min 1 sama dengan 1/1/2 dalam kurung 1 dikurangi 1/4 pangkat n bar 1 min 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/2 dalam kurung 1 min 1/4 pangkat n per 3/4 sama dengan 1 tambah 2/3 dalam kurung 1 min 1/4. Oh iya, ini lanjutannya. Maaf. Oke, berdasarkan teorema limit subbarisan, maka limit x sama dengan limit x limit x aksen ya sama dengan limit 1 ditambah 2/3 dan ditambah 2/3 dan kurang 1 min 0 sama dengan 5/3. Dengan demikian barisan ini konvergen dan memiliki limit. Pembahasan nomor 1 dan 2 dari soal yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Agustin, saya dari kelompok 6 analisis real kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi barisan Cauchy, di mana yang akan saya jelaskan kali ini adalah salah satu contoh untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut konvergen dengan cara pembuktian barisan Cauchy. Di sini ada latihan soal nomor 3, di mana soalnya adalah Y sama dengan 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah sampai dengan 1/n faktorial. Sebelum kita lanjut ke pembuktian, kita dapat menyimpulkan bahwa xn di sini merupakan 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial ditambah sampai dengan 1/n faktorial. Jadi kita dapatkan bahwa x1-nya sama dengan 1 yang ini,
X2-nya sama dengan 1 ditambah 1 per 2 faktorial, berarti X2, untuk mencari X2 kita dapatkan 1 ditambah 1 per 2 faktorial, lalu untuk X3-nya 1 ditambah 1 per 2 faktorial, ditambah 1 per 3 faktorial, dan seterusnya sampai kita dapat mencari Xn-nya sampai dengan 1 ditambah 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, ditambah sampai dengan 1 per n faktorial. Jadi kita akan mencari n-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan analisis pendahuluan, di mana pertama kita asumsikan dulu n ini lebih dari m untuk mendapatkan persamaan mutlak xn dikurangi dengan xm. Kita dapatkan bahwa mutlak xn dikurang xm ini merupakan mutlak 1 ditambah 1 per 2 faktorial, ditambah sampai dengan 1 per m faktorial, ditambah sampai dengan 1 per n faktorial. Mengapa kita jadikan n ini di depan? Karena kita sudah mengasumsikan terlebih dahulu bahwa n ini lebih dari sama dengan m. Dikurang, lalu dilanjut dengan 1, dikurang 1 ditambah 1 per 2 faktorial, ditambah sampai dengan 1 per m faktorial. Di sini dapat kita hasilkan, 1 ditambah 1 per 2 faktorial ini bisa kita coret, karena habis. Lalu kita dapatkan mutlak 1 per m plus 1 ditambah 1 per m plus 2 ditambah 1 per sampai dengan 1 per n faktorial. Karena 1 per m plus 1 ini dan seterusnya itu merupakan bilangan positif, maka mutlaknya kita dapat hilangkan. Jadi 1 per m plus 1 ditambah 1 per n plus 2 ditambah sampai dengan 1 per n faktorial. Nah, sebelum kita lanjut ke analisis selanjutnya, kita harus mengingat dulu materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yang dimana diketahui bahwa jika 2 pangkat n-1 itu adalah kurang dari sama dengan n faktorial untuk semua n merupakan bilangan asli, maka dapat kita peroleh bahwa 1 per n faktorial kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat n-1 untuk semua n merupakan bilangan asli. Maka dari materi yang telah kita ingat-ingat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita mendapatkan sebuah ketidaksamaan, di mana ketidaksamaan tersebut merupakan kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat M ditambah 1 per 2 pangkat M plus 1 ditambah sampai dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Lalu tahap selanjutnya adalah kita melakukan sifat distributif, di mana sama dengan 1 per 2 pangkat M min 1 dikurangi 1 per 2 pangkat N, ditambah dengan 1 per 2 pangkat N dikurangi 1 per 2 pangkat M plus 1, ditambah sampai dengan 1 per 2 pangkat N dikurangi 1 per 2 pangkat M min 1. Nah, dapat dihasilkan menjadi 1 per 2 pangkat M min 1 dikurang 1 per 2 pangkat mohon maaf, ini seharusnya satunya tidak ada ya, jadi 1 per 2 pangkat N min 1. Karena pernyataan tersebut atau persamaan tersebut positif dan kurang dari 1, maka dapat dihasilkan suatu ketidaksamaan, yaitu kurang dari 1 per 2 pangkat M-1 kurang dari epsilon. Lanjut, setelah kita melakukan analisis pendahuluan sehingga mendapatkan kurang dari 1 per 2 pangkat M-1 kurang dari epsilon ini, kita ambil epsilonnya lebih dari 0, maka kita pilih N merupakan N epsilon yang merupakan bilangan asli, sedemikian sehingga 2 per 2 pangkat N epsilon kurang dari epsilon, sehingga jika N lebih dari M dan M lebih dari sama dengan N epsilon, maka berlaku persamaan baru, yaitu mutlak 1 ditambah 1 per 2 faktorial, ditambah 1 per 3 faktorial, ditambah sampai dengan 1 per n faktorial, dikurangi 1 ditambah 1 per 2 faktorial, ditambah 1 sampai dengan 1 per m faktorial, kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat m-1 dikurangi 1 per 2 pangkat n-1 kurang dari 2 per 2 pangkat n kurang dari 2 per 2 pangkat n epsilon kurang dari epsilon. Sehingga kita dapat menyimpulkan atau terbukti bahwa barisan Y sama dengan 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial sampai dengan 1 per n faktorial ini merupakan barisan Cauchy. Sehingga jika hal tersebut merupakan barisan Cauchy, bahwa terbukti juga bahwa persamaan tersebut juga merupakan konvergen. Lanjut ke contoh soal selanjutnya, di mana contoh soal selanjutnya ini kita akan membuktikan bahwa barisan atau pernyataan ini itu tidak konvergen.
yang mana hal tersebut berarti juga bukan merupakan barisan Cauchy. Diketahui bahwa X sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N. Lalu pembuktiannya adalah di sini, jika N merupakan bilangan genap, maka dapat diketahui bahwa Xn-nya berarti 1 plus 1, yang mana sama dengan 2. Xn plus 1-nya berarti 1 plus min 1, di mana 1 min 1 sama dengan 0. Dengan demikian, bahwa mutlak Xn min Xn plus 1 sama dengan 2. Jadi, kita dapat ketahui elemen 0 yang dipilih adalah 1. Buktinya adalah pilih elemen 0 sama dengan 1, maka untuk setiap K merupakan bilangan asli. Dipilih bilangan genap, N lebih dari sama dengan K, dan M-nya sama dengan N plus 1, sehingga kita mendapatkan bahwa kita mendapatkan rumus baru atau suatu pernyataan di mana mutlak Xn min Xn plus 1 sama dengan, kita masukkan 1 plus min 1 pangkat N, min 1 plus min 1 pangkat M mutlak sama dengan 2 min 0 mutlak sama dengan 2. Karena ini bilangan positif, maka 2 lebih dari elemen 0. Ini pembuktian tersebut menunjukkan bahwa X sama dengan 1 plus 1 dikali min 1 pangkat N ini bukan merupakan barisan Cauchy, sehingga barisan tersebut terbukti tidak konvergen. Cukup yang bisa saya sampaikan tentang contoh soal membuktikan barisan Cauchy dan bukan barisan Cauchy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Miftah Lujana, saya dari kelompok 6 mata kuliah analisis real. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pembuktian contoh 4 dengan lemma 2.3. Nah, kita masuk ke contoh yang 4, yaitu barisan X sama dengan dalam kurung min 1 N pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan dari Cauchy. Nah, kita hitung terlebih dahulu X1 hingga X6-nya. Jadi rumus ini dimasukkan saja N-nya sesuai dari X1 hingga X6. Nah, jadi X1 didapatkan 1 per 2, X2 didapatkan min 2 per 3, X3 didapatkan 3 per 4, X4 didapatkan min 4 per 5, X5 didapatkan 5 per 6, dan X6 didapatkan min 6 per 7. Jadi, jarak terdekat dua suku sembarang adalah mutlak X1 min X2 sama dengan setengah, min dalam kurung min 2 per 3 sama dengan 7 per 6 atau 1,167. Hal itu terjadi jika suku pertama merupakan suku gasal, sedangkan suku lainnya merupakan suku genap. Atau sebaliknya, dengan demikian N0 yang dipilih adalah 1. Nah, ini pembuktiannya itu pilih N0 sama dengan 1, maka untuk setiap K elemen N, pilih K elemen N, pilih bilangan N, M lebih besar sama dengan K. Sedemikian sehingga M sama dengan N plus 1 dan N merupakan bilangan gasal. Maka mutlak Xn min Xm sama dengan mutlak dalam kurung min 1 ditambah pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 dikurang dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikali N plus 1 per N plus 1 plus 1 sama dengan mutlak N per N plus 1 ditambah N plus 1 per N plus 2. Sehingga dihilangkan saja mutlaknya. Jadi N per N plus 1 ditambah N plus 1 per N plus 2. Sama dengan N dikali N plus 2 ditambah N plus 1 dikuadratkan. Per N plus 1 dikali N plus 2. Sama dengan N kuadrat tambah 2N ditambah N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat tambah 3N plus 2. Sehingga didapatkan 2N kuadrat ditambah 4N plus 1 per N kuadrat tambah 3N tambah 2 sama dengan 2 dikurang 2N plus 3 per N kuadrat plus 3N plus 2 lebih besar dari 1 sama dengan N0. Nah, ini menunjukkan bahwa barisan Xn dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan Cauchy, itu terbukti.
Selanjutnya, pembuktian dari lemma 2.3 bahwa setiap barisan Cauchy merupakan barisan yang terbatas. Nah, kita misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy dan pilih N0 sama dengan 1. Maka terdapat K elemen N, sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn min Xk lebih besar, lebih kecil sama dengan 1 berdasarkan akibat kebersamaan segitiga. Maka mutlak Xn dikurang Xk lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak Xn dikurangin mutlak Xk. Sehingga mutlak Xn lebih kecil dari mutlak Xk ditambah 1. Untuk N lebih besar sama dengan K. Nah, jadi kita pilih M sama dengan max dari mutlak X1, X2 hingga Xk plus 1 hingga Xk plus 1. Sehingga mutlak Xn eh, kurang dari sama dengan M. Ini berarti X sama dengan Xn terbatas, jadi terbukti. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 5. Itu ada barisan Z sama dengan min 1, pangkat N dikali N tambah 1 dibagi N. Untuk setiap N sama dengan M plus 1 dan M adalah bilangan dasar. Z1 sama dengan min 1 pangkat 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 1 sama dengan min 2. Untuk Z2, min 1 pangkat 2 dikali 2 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Ya, ini ada, ya benar. Untuk Z3 sama dengan min 1 pangkat 3 dikali 3 plus 1 dibagi 3 sama dengan min 4 per 3. Untuk Z4 itu sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikali 4 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 5 per 4. Untuk Z5-nya itu negatif 1 dipangkatkan 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 5 sama dengan negatif 6 per 5. Dari perhitungan di atas diperoleh bahwa nilai mutlak Zn dikurangi Zm lebih besar dari 2. Dengan demikian epsilon 0 yang dipilih adalah 2. Selanjutnya itu analisis pendahuluan dengan nilai mutlak Zn dikurangi Zm sehingga didapat hasil bahwa 2 tambah 2 kali M pangkat 2 tambah 1 dibagi M pangkat 2 tambah M lebih besar dari 2. Nah, ini membuktikan bahwa barisan Z sama dengan min 1 pangkat N dikali N tambah 1 dibagi N bukan merupakan barisan Cauchy, sehingga barisan tersebut tidak konvergen. Nah, selanjutnya di sini ada definisi 2.5. Barisan X sama dengan Xn disebut kontraktif jika terdapat C, C lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Sehingga nilai mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 itu lebih kecil sama dengan C nilai mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn untuk setiap bilangan asli N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Sauki akan menjelaskan teorema 2.6. Di sini jika Xn sama dengan Xn merupakan barisan kontraktif, maka Xn sama dengan Xn merupakan barisan konti. Bukti, misalkan barisan Xn sama dengan Xn kontraktif, maka dengan menerapkan definisi barisan kontraktif secara curang diperoleh nilai mutlak Xn plus 2 min Xn plus 1 kurang dari sama dengan C nilai mutlak Xn plus 1 dikurang Xn kurang dari sama dengan C
C pangkat 2 nilai mutlak xn min 1 kurang dari sama dengan C pangkat 3 xn min 1 dikurang xn min 2 kurang dari sama dengan hingga kurang dari sama dengan C pangkat n nilai mutlak x2 dikurang x1. Misalkan M lebih besar dari N, akan diestimasi nilai mutlak XM kurang XN dengan memanfaatkan ketaksamaan segitiga dan jumlah N suku pertama barisan geometri. Sehingga nilai mutlak XM dikurang XN kurang dari sama dengan nilai mutlak XM dikurang XM min 1 ditambah XM min 1 nilai mutlak XM min 1 dikurang XM min 2 plus sehingga plus X nilai mutlak XM plus 1 dikurang XN kurang dari sama dengan C pangkat M min 2 plus C pangkat M min 3 plus sehingga plus C N min 1 nilai mutlak N 2 dikurang nilai mutlak X2 dikurang X1 hingga kurang dari sama dengan Cn min 1 kali 1 min C pangkat M kurang N per 1 min C nilai mutlak X2 dikurang X1 kurang dari sama dengan Cn min 1 kali 1 per 1 min C kali nilai mutlak X2 min X1 karena 0 kurang dari C dan C kurang dari 1 maka dapat dipilih N elemen N sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan N maka C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C nilai mutlak X2 dikurang X1 kurang dari elemen ini merupakan bahwa barisan X sama dengan XN merupakan barisan kontik terbukti